Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali akan belajar dari kitab Pengkhotbah dalam ibadah pemahaman Alkitab secara online. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, dan Allah yang sangat mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Engkau dalam ibadah PA ini. Dari awal sampai akhir, kami mohon Kau memimpin urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar kami boleh belajar bersama Tuhan untuk lebih mengenal hikmat daripada Engkau, untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari, supaya kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat ya akan cerita anak-anak mengenai si kancil. Ya. Si kancil ini adalah satu hewan yang lemah, tapi dikatakan dia bisa meloloskan diri ya ketika dia harus berhadapan dengan buaya, harimau, ular maupun hewan pemangsa lainnya, supaya bisa lolos dari maut ya. Dan masih melekat dalam ingatan saya ya, yang seperti ada di gambar itu, yaitu saat si kancil ini mau menyeberang sungai ya, dikatakan dia itu akan dimangsa oleh buaya ya. Jadi dia akan dimangsa oleh buaya, tapi dengan kecepatannya dia berpikir, dengan kecerdikannya ya, dia akan berkata kepada buaya, "Hai buaya, jangan mangsa aku sekarang, karena aku membawa perintah dari raja bahwa raja akan memberikan daging segar untuk semua buaya-buaya yang ada di sungai ini. Maka itu sekarang kumpulkan semua teman-temanmu, nanti saya hitung dan raja akan mengirimkan daging segarnya untuk kamu." Ya. Jadi mengapa sih kok kancil ini mau menyeberang sungai? Karena dia melihat di seberang sungai itu ada berbagai macam buah-buahan yang menarik hatinya. Waktu dia hendak menyeberang, nah ketemu sama buaya ini. Nah, dari cerita tadi itu, akhirnya buaya ini mengumpulkan teman-temannya berjajar, ya, seperti di gambar itu. Dan kita lihat ya, akhirnya si kancil ini dengan nyaman ya, punya jembatan dari buaya-buaya itu, dan dia menyeberang sampai di seberang dengan selamat, ya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengetahui ya, bahwa kecerdikan itu bisa mengalahkan satu kekuatan. Kancil yang lemah bisa mengalahkan buaya yang perkasa dengan kecerdikannya. Tapi ini cerita anak-anak, ya, cerita anak-anak. Kita coba melihat sekarang dari kitab Pengkhotbah, ya, kitab Pengkhotbah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Itu terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ketiga, 13 sampai dengan yang ke-18. Ya. Ini temanya adalah hikmat dan kebodohan bagian pertama. Ya. Hikmat dan kebodohan bagian yang pertama. Nanti Jumat depan kita akan membahas bagian yang kedua. Ya. Nah, kisahnya dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18 ini adalah mengenai seorang raja ya dan orang miskin. Ya.
Untuk lebih jelasnya kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, pasal yang 9, ayat yang ke-13 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai dengan 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berikut ini ada sebuah contoh jitu bagaimana orang menghargai hikmat. Ada sebuah kota kecil yang sedikit penduduknya. Pada suatu hari, seorang raja besar datang menyerang kota itu. Ia mengepungnya dan bersiap-siap mendobrak temboknya. Di kota itu ada seorang miskin yang bijaksana. Ia dapat menyelamatkan kota itu, tetapi karena ia miskin, jasanya segera dilupakan dan tak seorang pun ingat kepadanya. Jadi, benarlah pendapatku bahwa hikmat melebihi kekuatan. Walaupun begitu, hikmat orang miskin tidak diindahkan. Kata-katanya tidak ada yang diperhatikan. Lebih baik mendengarkan kata-kata tenang seorang berilmu daripada teriakan seorang penguasa dalam kumpulan orang-orang dungu. Hikmat lebih berguna daripada senjata, tetapi nila setitik merusak susu sebelanga. Berbahagialah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membacaan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi saya katakan bahwa ini diceritakan ada seorang raja yang besar mengepung satu kota yang kecil. Dan dikatakan tadi dia sudah bersiap-siap untuk mendobrak tembok benteng kota yang kecil tadi dan sedikit penduduknya. Secara logika, ya, kota kecil ini pasti akan mudah dikalahkan. Ya, ini kota kecil, penduduknya sedikit, ketemu dengan raja yang besar. Tapi dikatakan pada saat yang kritis itu, ada seorang miskin yang berhikmat atau yang bijaksana. Dan dengan kebijaksanaannya, dia dapat menyelamatkan kota tersebut. Luar biasa bukan? Maka saya katakan tadi, saya teringat cerita masa kecil, yaitu si kancil tadi. Walaupun dia lemah, tapi dengan hikmatnya dia selalu dapat meloloskan diri dari maut. Ya. Namun ada kelanjutannya, ya, dikatakan di situ, karena ia miskin, jasanya dikatakan segera dilupakan. Nah, ini dia. Ya. Dikatakan jasanya segera dilupakan dan tak seorang pun ingat kepadanya. Ya, ini sangat ironis sekali kalau kita tahu bahwa seorang pahlawan yang berjasa menyelamatkan satu kota, ya, tentu akan disanjung dan dihormati. Tapi di kisah ini pahlawan tersebut ini miskin. Nah, karena kemiskinannya ini, walaupun dia berjasa besar, dia diabaikan oleh masyarakat. Bahkan dikatakan tadi, tidak seorang pun yang ingat kepadanya. Ya, ini menunjukkan kalau kita melihat bahwa si miskin sebetulnya seorang yang rendah hati. Dia lebih mementingkan keselamatan satu kota dibandingkan keselamatan diri sendiri. Ya. Dia tidak mempedulikan atau mencari pujian atas hasil kerjanya yang cemerlang. Ya. Dia juga tidak sombong dan tidak mau menonjolkan atau memamerkan hasil kerjanya atau jasanya kepada seluruh penduduk kota tersebut. Nah, kalau kita melihat kisah dari si miskin ini, tentunya ini juga menjadi pengalaman kita bersama sebagai hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta yang melayani di gereja, bukan. Hamba Tuhan itu adalah kita semua orang-orang Kristen. Ya, dikatakan orang Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus ini adalah semua adalah hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan sudah menetapkan kita di mana kita harus melayani, baik itu di keluarga, di tempat pekerjaan,
maupun pelayanan di gerejawi, ya, di gereja. Godaan ketika kita sudah mengerjakan pelayanan kita dengan baik, ya, kemudian ada yang memuji, ya, itu biasanya mulai muncul kesombongan diri. Ya, seakan-akan semua hasil yang sudah kita capai itu adalah kehebatan diri kita sendiri. Ya. Padahal semua pencapaian itu adalah karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Ya. Kadang dalam pelayanan kita sudah bersusah payah tapi tidak ada kata terima kasih dari orang yang kita layani. Itu kadang-kadang membuat kita jengkel. Tapi kalau kita mau berkaca dan mau belajar dari firman Tuhan, kita akan melihat ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita ini sudah melayani, ya, atau sudah memberikan satu pelayanan kita kepada sesama kita maupun di tempat kerja kita, tapi tanggapannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Coba kita akan membaca ya di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 ya. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan yang 10 dari bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Seandainya seorang dari kalian mempunyai pelayan yang membajak di ladang atau mengembalakan domba, apabila pelayanan itu kembali, apakah ia berkata kepadanya, "Mari, cepat makan"? Tentu tidak. Sebaliknya ia akan berkata kepadanya, "Sediakan makanan saya. Pakailah pakaian yang bersih dan tungguilah saya sementara saya makan dan minum. Setelah itu, engkau boleh makan." Pelayan itu tidak perlu dipuji karena sudah mematuhi perintah tuannya, bukan? Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, "Kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami." Ya. Inilah nasihat firman Tuhan. Sebagai pelayan, itulah sikap yang harus kita lakukan. Pelayan yang sudah selesai melakukan tugasnya, hendaklah tetap bersikap rendah hati. Karena semua yang dilakukan merupakan kewajiban pelayan, tidak perlu dipamer-pamerkan, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Ini loh jasa saya, ini loh hanya karena ada saya. Kalau nggak ada saya, tidak bisa ini dilakukan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat dari kisah pengkhotbah ini, ya, pengkhotbah ini melihat fenomena yang terjadi seperti itu, dia hanya mengambil satu kesimpulan ya yang dia tulis di ayat 16 sampai dengan ayat 16 dan 18 ya, dia katakan, "Jadi benarlah pendapatku bahwa hikmat melebihi kekuatan. Walaupun begitu, hikmat orang miskin tidak diindahkan. Kata-katanya tidak ada yang diperhatikan. Hikmat lebih berguna daripada senjata. Tetapi nila setitik merusak susu segelangan." Ya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa pengkhotbah ini itu sudah mengamati kejadian-kejadian ini dan dia mengambil satu kesimpulan. Ya, dia menyimpulkan bahwa hikmat itu melebihi kekuatan. Bahkan dikatakan melebihi senjata. Nah, dalam kenyataan hidup, apabila terjadi satu peperangan ya seperti saat ini, ada perang antara Rusia dan Ukraina, ya, orang Yahudi dan Hamas, ya. Pertanyaannya, apakah persenjataan yang canggih itu bisa menyelesaikan atau menghentikan peperangan? Kita tahu ya, Rusia ini senjatanya termasuk yang paling canggih di dunia, ya, bersaing dengan Amerika.
Apakah dengan persenjataan yang sangat canggih ini ya, demikian juga dengan orang Yahudi atau Israel ini, dibandingkan dengan Hamas, apakah dengan peperangan ini bisa menyelesaikan masalah? Bisa menyelesaikan perang itu sendiri? Jawabannya tentu tidak. Justru lebih banyak korban sia-sia yang berjatuhan. Ya, tidak hanya prajurit, tapi anak-anak pun, bayi, orang lanjut usia, masyarakat biasa menjadi korban canggihnya senjata yang digunakan. Ya, karena senjata ini tidak kenal siapa yang akan dibinasakan. Semuanya akan kena. Nah, kapan peperangan ini akan berakhir? Kalau kita bertanya, jawabannya seperti pengamatan dari pengkhotbah ini. Apabila ada orang yang berhikmat mau menyadarkan kedua pemimpin yang berperang ini bahwa terlalu mahal untuk memaksakan ego masing-masing dengan mengorbankan banyak jiwa melayang di peperangan, baik itu masyarakat sipil maupun tentara atau para medis atau tentara bayaran, ya, atau wartawan dan berbagai manusia yang terlibat dalam peperangan itu dan akhirnya meninggal. Ya. Kalau ada orang bijaksana mau menjembatani kepentingan ego masing-masing pemimpin ini, ya, bahwa peperangan ini adalah sesuatu yang destruktif, yang menghancurkan, yang menang juga hancur, yang kalah juga akan hancur. Perdamaian itu yang produktif. Ya. Dua-duanya bisa menikmati kemenangan. Oleh karena itu, pengkhotbah ini akhirnya menyimpulkan, ya, menyimpulkan kalau kita lihat di ayat yang ke-17, ya, dikatakan di situ dari pengkhotbah ini, ya, mengatakan pada ayat 17 ini, lebih baik mendengarkan kata-kata tenang seorang berilmu daripada teriakan seorang penguasa dalam kumpulan orang-orang dungu. Ya. Ini cukup tajam, ya, perbandingan yang disampaikan oleh pengkhotbah atau si Kohelet ini. Dikatakan lebih baik mendengarkan kata-kata orang yang berilmu dengan kita dengarkan dengan tenang. Kenapa? Dari kata-kata orang yang berhikmat, orang-orang yang berilmu, ya, itu akan memberikan satu pencerahan, akan memberikan satu jalan keluar dari masalah, serta memberikan nasihat-nasihat yang berguna dibandingkan apa? Dibandingkan teriakan para penguasa, ya, yang memamerkan egonya untuk mencapai tujuan pribadinya sampai teriak-teriak. Ya. Maka itu dikatakan pendengarnya ini dungu atau bodoh. Kenapa? Mereka ini hanya mengikuti secara fanatik pemimpinnya, walaupun pemimpinnya ini salah. Ya. Jadi sangat ironis sekali yang dibandingkan oleh pengkhotbah ini. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana dikatakan patut didengar dengan tenang. Artinya apa? Kita bisa menyerap, kita bisa mengambil pelajaran dari kata-kata orang bijaksana. Dibandingkan seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin, tetapi yang memiliki satu ego. Untuk melampiaskan egonya ini, dia mengajak, memotivasi pengikut-pengikutnya. Nah, pengikut-pengikut ini, kalau dia hanya mengikuti secara membabi buta, dikatakan pengikut yang dungu. Tidak bisa membedakan mana yang baik,
mana yang jahat. Ya. Oleh karena itu, kalau kita membaca pada ayat selanjutnya ya, di situ dikatakan ya, di ayat yang ke-18, kalau dalam terjemahan baru dikatakan, hikmat itu lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ya. Nah, kalau di bahasa masa kini dikatakan, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Ya. Ini kelanjutan dari ayat yang ke-17 tadi dikatakan ya. Memang hikmat itu lebih baik daripada persenjataan atau kekuatan senjata perang. Ya. Tapi satu orang yang keliru itu bisa merusak banyak hal yang baik. Maksudnya ini juga dikaitkan dengan satu pemimpin. Kalau pemimpin ini berhikmat, maka dia akan membawa satu kedamaian, satu keamanan, satu kemakmuran. Ya. Namun jika pemimpin ini berdosa atau pemimpin ini salah, maka dia akan membawa bencana bagi bangsanya. Ya. Kalau kita melihat di Alkitab, ya, ketika kerajaan Salomo ini akhirnya dibagi menjadi dua, ya karena Salomo ini pada masa hidupnya dia tidak taat lagi menyembah kepada Tuhan, ya. Maka ketika itu jatuh kepada anaknya, dikatakan akhirnya dipisah menjadi dua. Nah, keturunan dari Salomo atau keturunan dari Daud ini masih turun-temurun memerintah. Tetapi keturunan yang lain ini, ya, yang ke-10 suku ini, yang dipimpin oleh Yerobeam itu, karena si Yerobeam ini takut ya bahwa orang Israel ini nanti akan selalu datang ke Yerusalem untuk ke Bait Allah. Nah, khawatirnya nanti lama-lama terpengaruh kekuasaannya dia akan tergerus. Nah, demi memikirkan kepentingannya sendiri dengan egonya sendiri, akhirnya buat apa? Buat berhala-berhala untuk disembah bangsa Israel. Nah, sejak saat itu, ya, bangsa Israel menyembah berhala dan berdosa sampai akhirnya dibuang. Satu pemimpin salah, ya, membawa akibat yang turun-temurun seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ngomong untuk bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, ya, kita sudah dipimpin oleh 7 ya presiden. Ya, sejak presiden pertama Soekarno, kemudian Soeharto, ya, Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dan akhirnya Pak Jokowi yang sekarang. Ya. Kita bisa menilai kepemimpinan setiap presiden dari 7 presiden. Ada presiden yang membawa negara ini makin maju, ada juga yang tidak. Nah, sekarang ya kita lagi hangat-hangatnya, ya, hangat-hangatnya pada tanggal 25 ya yang lalu itu dikatakan yang mendaftar untuk capres dan cawapres di tahun 2024 itu sudah 3 pasangan, ya, dari mulai Anies dan Muhaimin, ya, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud, kemudian yang terakhir ini yang mungkin banyak orang yang terkejut juga bahwa Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Dari pilihan-pilihan yang ada ini, ya, kita akan memilih presiden dan wakilnya di 2024 ini.
ada 3 pilihan. Ya, rakyat akan memilih siapa pemimpinnya. Termasuk kita, umat Kristen, walaupun sebagai minoritas, kita wajib menyukseskan pemilu. Mengenai siapa pilihan kita, panduan untuk memilihnya, ya, pelajari rekam jejak selama ini. Ya, apakah pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih ini berpihak pada rakyat atau berpihak pada golongannya sendiri? Apakah dia mengutamakan kepentingan negara ini, ya, melebihi egonya, atau dia justru mempunyai ambisi pribadi untuk memuaskan egonya. Ya, sebetulnya kalau kita mau melihat dengan objektif, ya, kita akan tahu siapa pemimpin yang pantas kita pilih. Ya. Kalau kita mungkin bingung siapa yang kita pilih, ya berdoa sama Tuhan. Ya. Berdoa. Karena kenapa kok berdoa sama Tuhan? Karena walaupun dengan berbagai macam mekanisme pemilihan pemimpin ini, ya baik presiden maupun perdana menteri dan berbagai pemimpin bangsa, tapi kita harus ingat yang menentukan pemimpin adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah menentukan dia sebagai pemimpin, barulah dia bisa menjadi seorang pemimpin, baik itu raja zaman dulu, ya, maupun perdana menteri atau presiden pada saat ini, ya. Dan mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini, ya, bahwa hikmat dan kebijaksanaan itu kekuatannya melebihi persenjataan perang, ya. Artinya apa? Bahwa hikmat ini dalam TB, ya, kalau dalam BIMK dikatakan kebijaksanaan, ya. Itu kekuatannya melebihi persenjataan perang, maka itu dikasih contoh yang jitu, contoh yang pas, ya, bahwa pengkhotbah ini pernah melihat satu pengalaman, ya, raja yang besar ternyata bisa dikalahkan oleh seorang yang miskin di kota yang kecil, ya. Bisa menyelamatkan. Artinya apa? Bahwa hikmat atau kebijaksanaan kekuatannya itu luar biasa. Maka itu ketika Salomo, ya, waktu masih muda, ketika oleh Tuhan diminta untuk memilih, dikatakan Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Justru karena Salomo itu minta hikmat oleh Tuhan, diberikan yang lain, baik itu kekayaan, kekuasaan, ya, dan berbagai hal yang tidak diminta oleh Salomo ini diberikan. Karena apa? Salomo minta yang terutama, yaitu hikmat, kebijaksanaan. Ya. Itu nomor 1. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, jangan lupa kita juga minta hikmat kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa Allah sumber hikmat itu akan memberikan dengan murah hati dan penuh belas kasihan. Ya. Kita kalau bingung mau minta ke siapa, minta pada Allah. Dia itu sumber hikmat dan akan memberikan kepada yang meminta dengan penuh belas kasihan, karena Tuhan tahu, ya, kita tidak akan mampu hidup di dunia ini tanpa hikmat dari Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta itu lebih mengerti. Ya. Oleh karena itu pada Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, saya ulangi, ya, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, ya, artinya dia membutuhkan hikmat atau kebijaksanaan. Jalan keluarnya apa? Hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya.
Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Ya. Jelas kita di sini dikatakan, ya, kalau kita butuh menghadapi masalah, menghadapi satu jalan buntu, menghadapi problem-problem kehidupan yang tidak bisa kita pecahkan. Ya. Jalan keluarnya apa? Jangan tanya orang pinter, ya tanda kutip. Ya. Jangan tanya pada orang-orang yang kita tahu track record-nya itu jelek. Ya. Tanya kepada Tuhan. Tuhan sumber hikmat akan memberikan, dikatakan dengan apa? Murah hati. Artinya apa yang kita minta akan diberikan dengan murah hati. Dan dengan penuh belas kasihan. Artinya belas kasihannya apa? Tuhan tahu kita membutuhkan. Pasti kita akan diberi apa yang kita perlukan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita pada masa-masa ini, ya, mungkin banyak pergumulan, ya, banyak pergumulan kita hadapi. Entah toko kita sepi, usaha kita sepi, ya, karena dari beberapa teman itu saya dengar pekerjaan sepi, ya. Dulu dia jual sepeda itu rame, ya, banyak. Sampai antri-antri, sampai dia beli gudang 3. Ya. Sekarang ini dijaga seharian itu tidak ada satupun orang yang masuk ke tokonya. Bayangkan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Mau promo? Siapa yang mau dipromoi? Mau nggak ada orang datang. Mau banting harga? Apa yang dibanting? Mau nggak ada orang yang datang. Ya. Di teman yang lain mengatakan juga tidak ada order sekarang. Pekerjaannya sebagai apa itu? Jasa, ya. Tidak ada order. Padahal tanggungan kewajiban tiap bulan jalan terus. Apa yang harus dilakukan? Sering kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi melalui pemahaman Alkitab pada hari ini, kita diajarkan jangan mengandalkan senjata, kekuatan kita, pikiran kita, ya, kemampuan kita, koneksi kita, sumber daya kita. Jangan. Minta hikmat kepada Tuhan. Dia sumber segala hikmat akan beri hikmat kita, dan kita akan tahu jalan keluar yang terbaik itu apa. Jalan keluar yang terbaik ada yang selaras dengan rencana Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau sebagai Allah kami, sumber segala hikmat, untuk memberikan jalan keluar atas semua permasalahan, atas semua problem, atas semua sakit penyakit kami, atas semua masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial kami dengan orang lain, dan berbagai hal Tuhan yang tidak dapat kami atasi. Kami mohon hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, boleh memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan semua masalah kami ini selaras dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mohonkan berkat-Mu untuk semua yang sudah mengikuti ibadah PA ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus
dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di Jumat yang akan datang dengan tema hikmat dan kebodohan bagian yang kedua. Amin. Tuhan memberkati.